Silakan Kira. Solusinya hanya satu. Kita kembali ke Quran dan Sunnah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Sampai Kira. Pernah dengar nggak sebuah kisah tentang seorang aktivis dakwah yang kemudian menjadi pelacur? Aktivis dakwah ini terkenal dengan kampanye-kampanyenya atau ajakan-ajakannya untuk berhijrah. Berhijrah ini dalam artian kembali ke agama atau kembali ke Tuhan dalam hal ini. Si aktivis dakwah ini terkenal begitu religius, berpenampilan syar'i, tergabung dalam gerakan Islam yang begitu kuat dan militan. Namun, di perjalanannya, ia menemukan keresahan terkait agamanya ini. Keresahan ini akhirnya membuat dia berpaling dari Tuhan dan memilih jalan untuk menjadi seorang pelacur. Perempuan ini sebut saja Kiran. Ia ini bukan perempuan biasa. Ia ini sosok perempuan yang cerdas, kritis, dan sangat mencintai Tuhan sejak awal. Nah, sedari kecil, hidup Nidah diarahkan sepenuhnya pada agama. Ia percaya bahwa agama adalah jawaban dari segala kekacauan dunia. Sejak kecil, ia diajarkan oleh orang tuanya mencintai agamanya, diajarkan mengaji, sholat, ibadah-ibadah ritual lain, dan sebagainya. Nah, pendidikan masa kecil itu membuat si Nidah ini tumbuh sebagai sosok yang idealis. Ia tidak sekedar beribadah, tapi juga membela Tuhan. Ia ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam yang murni, adil, dan membebaskan manusia dari penindasan. Ia kemudian bergabung dengan kelompok dakwah dan gerakan Islam, membaca banyak kitab, berdiskusi, dan terlibat aktif dalam aktivitas keagamaannya. Nah, ternyata pada momen-momen itu, Nidah menemukan keresahan-keresahan. Awalnya dia diajak menikah oleh pimpinan gerakannya, dalam hal ini di pondoknya waktu itu. Nidah waktu itu diajak menikah oleh pimpinan gerakan, namun dia menolak. Akhirnya dia dipanggil oleh pimpinan gerakannya, berkumpul. Nah, saat itu si pimpinan gerakan ini tidak menjanjikan pernikahan atau mengajaknya menikah, hanya untuk bertemu saja, kira-kira begitu. Nah, kan tetapi ternyata semua itu udah disetting supaya Nidah mau menerima lamarannya, kira-kira begitu. Nah, momen pemaksaan itu membuat Nidah memberontak. Dia menolak ajakan menikah di depan para jamaah yang mendukung pimpinan gerakan itu. Tentu jamaah-jamaah yang militan itu menganggap bahwa si Nidah ini membangkang, si Nidah ini menolak atau tidak menerima ajakan-ajakan dari pimpinan gerakan. Dan sebarang siapa yang menolak ajakan pimpinan gerakan, dianggap juga dengan menentang agamanya. Tentu kalau kita dengar cerita itu, pasti kita juga, apa sih ini gitu tuh, kira-kira begitu. Nah, dari hal itu membuat dia sebagai seorang perempuan muslim menjadi resah. Resah kenapa ada kelompok-kelompok agama yang tidak tulus dan justru memanfaatkan memanfaatkan dirinya untuk kepentingannya pribadi. Ia menyaksikan orang-orang yang fasih bicara ayat tetapi rakus kekuasaan. Orang-orang yang menyuruhkan moral tapi memanipulasi perempuan. Orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan tapi meniadakan kemanusiaan. Dan yang paling membuat dia hancur adalah ketika ia sadar kalau agama seringkali dipakai bukan untuk membebaskan, tapi untuk mengendalikan.
Nidah merasa perempuan dalam sistem itu bukan subjek, melainkan alat. Nidah berpikir tubuh, pikiran, dan suaranya seolah-olah tidak pernah benar-benar milik dirinya sendiri. Semua diatur oleh tafsir, aturan, dan kepentingan yang diklaim sebagai kehendak Tuhan. Pasti kita juga sering kali mendengar hal-hal itu ya. Ada beberapa tokoh agama yang menggunakan dalil agama untuk memanipulasi perempuan atau untuk menyenangkan syahwatnya. Banyak terjadi kasus-kasusnya, terakhir kemarin di Maluku. Nah, lanjut lagi. Di titik ini, konflik Nidah bukan konflik akidah. Ia tidak berhenti percaya kepada Tuhan. Justru bersebaliknya, ia terlalu serius mempercayai Tuhan sampai tidak sanggup menerima kenyataan bahwa nama Tuhan dipakai untuk menindas. Memang mungkin ada ya di beberapa tempat tadi seperti kejadian di Maluku, dan mungkin ada beberapa tempat yang lain tokoh agama yang mengatasnamakan Tuhan untuk meluapkan nafsu bejatnya, kira-kira begitu. Kecewaan Nidah berubah menjadi kemarahan batin. Ia mulai mempertanyakan Tuhan dengan cara yang sangat jujur, bahkan kasar. Doanya tidak lagi lembut. Ia berdebat dengan Tuhan. Ia menggugat, ia merasa dikhianati oleh iman yang selama ini ia bela. Pada momen itu, Nidah dikejar-kejar oleh orang-orang dari gerakan yang ia ikuti tadi. Nidah merasa dirinya tidak aman. Nidah merasa dirinya sudah tidak tahu arah harus kemana. Lalu sampai akhirnya datang keputusan Nidah yang paling ekstrim. Nidah memilih menjadi pelacur. Kejadian itu tidak semata-mata Nidah lakukan karena keputusan ekstrimnya. Ia sebelumnya bertemu dengan sahabat baik yang tergabung dalam gerakan itu juga. Namun sahabatnya ini laki-laki ya. Sahabatnya itu mengaku dirinya bergabung dengan kelompok itu karena terkesan melihat cara berpikir Nidah yang kritis, kesalehannya, dan sebagainya. Makanya sahabatnya itu membantu dirinya untuk lepas dari kelompok itu. Nah, ada momen di mana sahabatnya dan Nidah tidak tahu lagi harus kemana sampai akhirnya harus menginap di satu tempat. Satu kamar tentu. Nah, momen itu momen pertama kali Nidah satu kamar dan tidur bareng dengan laki-laki. Dalam satu ruangan, laki-laki dan perempuan tentu membuat Nidah dan sahabatnya ini menjadi khilaf. Sebut aja sahabatnya ini namanya Arif ya. Nah, Arif dan Nidah ini akhirnya melakukan adegan-adegan atau aktivitas yang dilarang oleh agama, yang dibenci oleh Tuhan. Atas dasar hal yang tadi, Nidah akhirnya merasa dirinya udah rusak dan sebagainya dan memutuskan untuk menjadi pelacur. Namun penting dipahami, ini bukan karena ia menginginkan seks atau uang. Pilihan itu adalah simbol perlawanan dan keputusasaan. Dalam pikirannya, pelacur adalah gambaran yang paling hina menurut masyarakat religius. Dengan menjadi itu, Nidah seperti berkata, jika kesalehan hanya melahirkan kemunafikan, maka biarlah aku jauh-jauhnya. Nidah ingin menghancurkan citra perempuan saleh yang selama ini dikontrol dan diperalat. Ia ingin membuktikan bahwa kehinaan tidak selalu datang dari dosa, tapi dari sistem yang tidak adil. Yang menyakitkan, bahkan setelah ia jatuh, Tuhan tetap menjadi pusat batin. Bayangkan, dalam kondisi yang seperti itu. Setelah dihianati oleh kelompoknya, setelah diperlakukan tidak adil oleh tokoh agama yang dia jadikan teladan, dan setelah hancur akibat kehilapan yang dilakukan dengan sahabatnya, Nidah masih berpusat pada Tuhan dan yakin pada Tuhannya. Situasi yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk menerima apa yang terjadi dan sulit mungkin berpikir untuk bagaimana kembali dengan Tuhan, kira-kira begitu. Nidah tidak pernah benar-benar lepas dari Tuhan. Ia justru terus berbicara dengannya dalam kemarahan, tangisan, dan keputusasaan. Pada momen-momen Nidah menjadi pelacur ini, ada banyak hal yang dilakukan. Dia tidur dengan dosen yang terkenal taat beragama.
rajin beribadah, dan menentang segala bentuk kemaksiatan. Ternyata dosen itu selama ini mengagumi bentuk tubuh atau lekuk tubuhnya Nida. Dan yang paling parah, dosen itu juga menjual Nida ke pejabat-pejabat dari partai dengan label Islam. Pejabat yang terkenal dengan sosok agamis, religius. Hal itu membuat Nida semakin yakin kalau selama ini semua agamawan, orang-orang yang dengan topeng Islam sebenarnya munafik, sebenarnya tidak mencintai Tuhan dengan tulus. Mereka hanya menjual agama demi kepentingannya masing-masing. Tak hanya itu, Nidah juga tidur dengan beberapa aktivis kampus dari organisasi yang labelnya Islam. Nah, cerita tentang Nidah tadi bukan cerita yang saya alami atau yang saya dengar dari teman dekat saya, tapi cerita itu berasal dari novel berjudul Tuhan Izinkan Aku Jadi Pelacur. Buku ini sangat menarik, sangat bikin kita ketagihan untuk membaca. Mungkin banyak kisah-kisah yang membuat kita miris dan sedih di dalamnya. Tapi serius, buku ini layak untuk dibaca dan layak untuk dinikmati. Kira-kira begitu. Itu saja, tulis pendapat kalian tentang fenomena tersebut. Bagi teman-teman yang sudah baca bukunya, diskusikan di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Selamat.